Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian, salam Pantekosta, haleluya. Puji Tuhan, hari ini kita masih dalam seri tentang kerendahan hati. Saya berbicara ada beberapa sikap-sikap rendah hati. Berkata dalam kitab Mika 6 ayat 8 berkata begini, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apa yang dituntut Tuhan daripadamu. Selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu." Allah menuntut, Allah mau hidup kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dalam kerendahan hati. Kita lihat ada beberapa sikap-sikap kerendahan hati. Yang pertama, saudaraku, orang yang rendah hati adalah orang yang tidak iri hati. Ya. Ketika dia melihat orang lain sukses, ketika dia melihat orang lain berhasil, ketika orang lain diberkati, orang yang rendah hati dia tidak akan iri hati. Dia tidak akan cemburu, tetapi dia akan bersyukur. Ya, apalagi ketika dia tahu bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang dulunya barangkali di bawah statusnya dia, keadaannya dia. Tiba-tiba dia diberkati, tiba-tiba dia sukses. Tetapi kalau dia lihat hal itu, dia tidak menjadi iri hati. Itulah orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima kritik dan saran. Ya. Ketika dia dikritik, ketika dia disampaikan, ada saran-saran disampaikan kepada dia, dia tidak menjadi emosi, dia tidak menjadi marah atau dia menjadi maraju, saudaraku. Tetapi dia akan menerima dengan senang hati kritikan itu. Dia akan menerima dengan senang hati akan segala saran-saran itu. Yang berikut, bahwa sikap-sikap rendah hati adalah memahami akan kemampuan diri sendiri. Saudaraku, kita harus sadar seberapa hebat kekuatan kita, kemampuan kita. Masih ada orang yang lebih hebat dari kita. Masih ada orang lebih mampu dari kita. Masih ada orang lebih pandai daripada kita. Ketika kita punya skill, masih ada orang yang punya kemampuan, punya skill lebih daripada kita. Jadi orang yang harus orang yang rendah hati adalah orang yang menyadari, memahami akan keterbatasan dan kemampuan dirinya. Kemudian yang berikut, orang yang rendah hati adalah orang yang berani meminta maaf dan memaafkan. Siapa yang tidak pernah berbuat hal-hal yang kadangkala suatu kelalaian atau kesalahan? Ya, saudara yang kasih, orang yang rendah hati ketika dia melakukan suatu hal yang salah, yang keliru, dia berani minta maaf dan berani juga mau memaafkan. Saudara yang kelima atau yang berikutnya, bahwa orang yang rendah hati, dia mau menerima kekurangan dan kelebihan orang lain. Ya, saya percaya ada begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang punya kekurangan-kekurangan dan juga punya kelebihan-kelebihan. Kalau dia rendah hati, dia akan mau menerima akan segala kekurangan-kekurangan mereka. Dia akan bisa ada di sekitar mereka walaupun dia lebih, orang lain kurang. Dia juga mau menerima keadaan ketika dia ada di sekitar orang-orang yang punya kemampuan dan dia orang yang kali dalam keadaan yang biasa saja. Orang rendah hati akan mau menerima tentang hal itu. Kemudian yang terakhir, yang rendah hati, orang-orang yang tidak banyak berbicara, apalagi berbicara tentang dirinya. Dia lebih banyak mendengar dan dia tidak banyak untuk menyampaikan tentang keadaan dirinya, kehebatan dan kemampuannya. Kata firman Tuhan, kita lebih cepat mendengar dan lambat berkata-kata. Itulah sedikit dari sikap-sikap rendah hati. Mari Allah menuntut kita menjadi orang-orang yang rendah hati sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak ketegusannya, karena Tuhan juga adalah rendah hati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Jumpa lagi di seri berikutnya. Haleluya.